Oke, ketemu lagi dengan saya. Kali ini saya akan membahas tentang ini ya, troubleshooting untuk mesin shrink merek Innovatec di bagian conveyor yang tidak bisa berputar. Jadi saya akan coba untuk mereview bagaimana caranya ngecek untuk mesin shrink ini jika bagian conveyornya tidak mau berputar. Oke, langsung saja. Yang pertama kita harus cek untuk gearboxnya dulu ya, untuk motor bagian dalamnya. Oke, langsung saja kita lihat. Oke, untuk langkah pertama coba kita ini ya, posisikan mesinnya seperti ini. Jadi di sini saya dibantu sama teman teknisi saya, yaitu Mas Firman, yang akan memandu untuk pengecekan. Jadi mesin shrink yang konvennya tidak bisa bergerak, untuk yang pertama kali kita coba cek di gearboxnya. Oke, coba Mas Firman langsung saja bisa dijelaskan. Ya, ini karena konveyor ini tidak bisa jalan, bisa jadi bagian konveyor ini macet dan tidak bisa berfungsi dengan semestinya. Untuk solusinya kita bongkar bagian dinamo ini. Karena untuk apa? Karena kita biar bisa tahu dinamo ini bisa berjalan tanpa adanya beban. Jika ada beban konveyor, mungkin dia macet. Ketika kita bongkar bagian dinamo, ketika dia nggak ada beban, maka dia bisa jalan. Oke, langsung saja. Pertama-tama kita buka bagian ini, bagian samping menggunakan kunci L. Bagian mana aja Mas yang dibuka kira-kira? Bagian samping sini, 4 kunci. Ada yang bagian sini, ada 4 baut juga di sini. Oke, langsung saja kita buka. Ya. Lalu untuk proses pengecekannya Mas? Untuk proses pengecekan ini pastikan rantainya terlepas semua. Setelah itu motornya kita nyalakan. Untuk pengecekan motornya ya? Ya, pastikan rantainya terlepas semua. Lalu kita nyalakan motornya. Setelah dinyalakan, kita lihat apakah dinamo ini berputar atau mati. Kalau dinamo ini berputar, artinya bagian konveyor ini kemungkinan seret atau macet, menyebabkan beban di dinamo motornya ini. Kalau dinamo motornya ini tidak berputar, ininya tidak berputar, kita cek bagian perkabelannya ini, apakah ada tegangan ataukah tidak. Seperti itu. Jika dinamonya berputar, berarti ada kemungkinan di bagian konveyor ini macet atau seret ya, karena beban. Nah, jika dinamonya tidak bisa berputar, maka ada kemungkinan kita bisa langsung cek. Kita langsung cek perkabelannya apakah ada tegangan atau tidak. Jika ada tegangan di perkabelannya ini, maka bisa dipastikan dinamo ini rusak. Jika tidak ada tegangan di perkabelan ini, kita cek bagian relay yang ada di atas mesin. Oke, jadi untuk poin pertamanya di situ ya? Ya, seperti itu. Oke, untuk selanjutnya ya, jadi setelah kita bongkar, jika dinamonya memang tidak berputar, kita bisa cek bagian atas. Jadi kita bongkar untuk keempat bautnya ini ya. Oke, coba saya dibantu Mas Firman, langsung aja saya akan bongkar. Kita buka untuk bagian atasnya. Oke, langsung saja kita buka untuk bagian atasnya. Ya, untuk pertama-tama kita cek tegangan di sini. Keluar tidak tegangan AC 220 volt dari dinamo. Jika tegangan itu keluar, bisa dipastikan dinamo trouble. Untuk poin kedua, jika tegangan di sini tidak keluar, bisa dipastikan relaynya yang trouble.
Mungkin ya, kalau memang dinamonya tidak mau berputar, nah kita bisa cek jalurnya itu di sini. Jadi jalurnya ini yang dari bawah, dia naik silang-silang ini. Nah, ya kan, dia naik, dia ke sini nanti Hubungannya akan ke sini. Untuk cek tegangannya di bagian ini ya, AC 220-nya ya. AC 220. Nah, setelah dicek tidak ada tegangan, nah untuk poin kedua itu kemungkinan troubleshoot-nya bisa jadi di relaynya. Oke. Ya, untuk poin ketiga kita cek bagian potensio yang kabel merah sama biru ini sama saklarnya. Bisa jadi dia saklarnya putus atau potensionya mulai aus. Untuk mengecek potensionya, kita ikuti jalur merah sama biru ini terhubung ke sini. Relay ya? Ya. Nah, bisa dilihat di sini apakah di AVO-nya ini tersambung atau tidak. Kalau iya menunjuk ke angka 0 berarti tersambung. Dan coba kita putar-putar potensionya apakah dia bekerja. Jika dia bekerja, berarti potensio ini normal. Jika tidak, berarti potensio itu rusak. Dan untuk saklarnya, kita urut jalurnya yang kabel ada gelangnya kuning. Kita urut, dia menuju ke sini. Kita ukur pakai AVO juga. Apakah dia tersambung ketika saklar dinyalakan? Nah. Kalau tersambung seperti ini berarti normal. Jika tidak berarti saklar itu putus. Oke, seperti itu. Oke, demikian untuk review troubleshooting mesin string merek Innovatek jika konverternya tidak bisa bergerak ya. Jadi sudah kita bahas bersama-sama dengan teman saya Mas Firman. Untuk poin-poinnya, satu adalah motor, yang kedua kita bisa cek di relay, yang ketiga kita bisa cek perkabelan atau di saklar dan potensio bagian mesin. Oke, demikian Sobat Innovatek semuanya. Semoga bermanfaat dan sukses selalu.